warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga sehat selalu ya. Sebelum kita belajar pembelajaran 2, pagi ini mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan rahmat, ridho, ilmu yang barokah dan bermanfaat dunia akhirat kepada kita semua. Amin ya robbal alamin. Tujuan pembelajaran kita pagi ini ya anak-anak ya. Yang pertama, melalui kegiatan praktikum dan membaca, Ananda dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi gaya elektrostatis. Yang kedua, melalui kegiatan membaca, Ananda dapat mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi medan listrik. Yang ketiga, melalui kegiatan praktikum, Ananda dapat menjelaskan prinsip kerja elektroskop. Yang keempat, melalui kerja praktikum, Ananda dapat membuat elektroskop sederhana. Yang kelima, melalui praktikum, Ananda memiliki sifat teliti dan jujur. Untuk praktikum, itu nanti kita laksanakan sesuai dengan keadaan yang bisa kita kerjakan di rumah ya. Jadi tidak menuntut harus seperti waktu kita belajar tatap muka langsung di sekolah anak-anak. Jadi kondisional sifatnya. Langsung saja aktivitas pembelajaran. Nah, perhatikan gambar ini anak-anak ya. Ini ada seorang anak yang memegang bola generator Van de Graaff di samping. Jadi itu anak itu bukan rambutnya seperti itu kan. Jadi karena dia memegang bola generator, oleh karenanya rambutnya akan berdiri ya. Nah, sebenarnya pada rambut anak tersebut saat memegang bola, apa yang terjadi anak-anak? Ya, rambutnya berdiri. Apa yang menyebabkan rambut tersebut terurai ke segala arah anak-anak? Gaya apa yang bisa mengangkat rambut tersebut? Nah, kita akan tahu jawabannya setelah kita akan melakukan aktivitas 2, gaya dan medan listrik. Nah, di PowerPoint ini ya, di sini ada aktivitas 2, yaitu bacalah uraian materi berikut ini dengan cermat. Gaya dan medan listrik. Pada aktivitas sebelumnya, Ananda telah mengetahui adanya gaya tarik atau gaya bolak-balik dua muatan listrik berdekatan. Pada dua muatan sejenis yang berdekatan akan timbul gaya bolak-balik. Sedangkan dua muatan yang berbeda jenis akan menimbulkan gaya tarik. Gaya yang terjadi di antara dua muatan listrik ini disebut gaya elektrostatis atau gaya kolom anak-anak ya. Itu gambarnya. Gambar 7. Berikutnya, faktor apa saja yang mempengaruhi gaya tersebut? Nah, di situ dituangkan pada rumus yaitu F sama dengan K dikali Bu Evin perbesar Q1 Q2 dibagi R kuadrat. Apa itu F? F itu adalah gaya elektrostatis atau Newton. Newton itu adalah satuannya. K itu adalah konstanta, nilainya 9 eksponen 9 Newton meter persegi per kolom persegi. Q1 dan Q2 itu adalah muatan listrik ya, satuannya kolom. R itu adalah jarak antara muatan listrik, satuannya adalah meter di sini anak-anak. Nah, ini ada gambar 8 pada percobaan yang Ananda lakukan sebelumnya di rumah ya, menggunakan bola itu, dua bola gabus yang bermuatan listrik tidak perlu bersentuhan untuk saling mendorong ke arah yang berlawanan. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Mengapa tanpa bersentuhan dua benda bermuatan listrik dapat menghasilkan gaya anak-anak? Muatan listrik memberikan gaya pada jarak tertentu melalui medan listrik yang ada di sekitar muatan listrik. Gambar berikut menjelaskan arah medan listrik dari muatan positif dan negatif. Nah, di situ gambar yang pertama adalah muatan positif itu akan memberikan gaya ke arah luar, sedangkan muatan negatif akan menarik gaya ke arah dalam ya, seperti gambar 8. Nah,
Arah medan listrik dari muatan listrik positif adalah menjauhi muatan tersebut ke segala arah. Sebaliknya, arah medan listrik dari muatan negatif adalah mendekati muatan. Semakin dekat dengan muatan, medan listrik yang dihasilkan semakin kuat. Hubungan kuat medan listrik dengan jarak adalah dirumuskan E sama dengan K dikali Q per R kuadrat. E itu adalah medan listrik, satuannya Newton per kolom. K itu adalah konstanta, nilainya 9 eksponen 9 Newton meter persegi per kolom persegi. Q itu adalah muatan listrik, satuannya kolom. R jarak, satuannya meter ya. Nah, kita pelajari dulu pemahaman konsep. Setelah membaca uraian materi tersebut, aktivitas berikut ini akan membantu Ananda memahami gaya dan medan listrik. Bila mengalami kesulitan, Ananda dapat meminta bantuan pada guru ya. Yang pertama, tuliskan faktor yang mempengaruhi gaya listrik dan muatan listrik pada tabel tersebut. Nah, di sini ada 2 tabel, nanti kalian tinggal menuliskan. Yang nomor 2 di sini adalah berilah lingkaran pada pilihan benar atau salah dari setiap pernyataan di bawah ini anak-anak. Nah, dibaca dengan cermat ya, dengan teliti. Nah, berikutnya Bu Evin berikan latihan soal nomor 1, 2, 3, 4, dan 5 anak-anak. Sampai nomor 5. Ini dibaca dengan cermat materi ini. Bukunya sudah Bu Evin share di grup ya, buku modul ini. Kemudian rangkum materi hari ini ada 2, video pembelajaran 3.1 dan 3.2 ya. Kemudian untuk latihan soal ini kalian tinggal menuliskan jawabannya saja. Jadi ada rangkuman, kemudian ada jawaban praktek, dan ada jawaban soal anak-anak ya. Nah, Bu Evin akhiri pagi ini dengan ucapan alhamdulillah. Semoga ilmu kita bermanfaat dan barokah. Terima kasih anak-anak ya. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.